Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelas 9A 19.3A 06 kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kita dengan topik makalah ukuran gejala pusat data sebelum dikelompokkan. Terus judul kami ukuran gejala pusat data sebelum dikelompokkan dari sampel data jumlah anggota DPRD menurut fraksi Kabupaten Tangerang tahun 2013 berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Terus anggota kami ada bertiga, yaitu saya sendiri Sambil Nawawi, kemudian Muhammad Fadlan Ramadan dan Muhammad Bakti Nusa Wijaya. Ya, langsung saja. Next. Terus langsung saja dijelaskan oleh Muhammad Fadlan Ramadan ya. Ya, waktu lipat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Nah, untuk pengertiannya, ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi, sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Sedangkan pada ukuran gejala pusat data dikelompokkan, datanya sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Next. Nah, untuk tujuannya di sini bisa kita lihat untuk nomor 1 mengetahui cara memperhitungan ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Nomor 2, memberikan suatu informasi dalam pengelolaan data. Nomor 3, yaitu membantu mempermudah penyajian data. Nah, nomor 4, menambahkan wawasan dalam hal menganalisa sebuah data berkelompok. Next. Nah, di sini ada sampelnya. Bisa dilihat dalam penulisan jurnal kali ini, sampel data yang diambil yaitu mengenai jumlah anggota DPRD menurut fraksi di Kabupaten Tangerang 2013. Dengan sampel data tersebut, kita akan mencari mean, rata-rata ukur geometri, rata-rata harmonis, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Nah, contoh tabelnya bisa kita lihat. Ada nanti dijelaskan. Next. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Rata-rata hitung, mean. Dan nomor 2, geometri. Nomor 3, rata-rata harmonis. Nomor 4, rata-rata tertimbang. Nomor 5, mean. Nomor 6, modus. Nomor 7, fraksi, fraktil, kuartil, desil, persentil. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan, yaitu Muhammad Bakti. Tempat dan waktunya dipersilakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk nomor 1, mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Mean diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Di sebelah kiri ini ada rumusnya untuk rata-rata populasi dan untuk rata-rata sampel. Nomor 2, geometri. Rata-rata ukur atau geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Sebelah kanan ada rumus rata-rata ukur atau geometrinya. Nomor 3 ada rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan.
di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut atau pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung atau mean. Di sebelah kiri ada rumus rata-rata harmonisnya. Nomor 4, rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Di sini ada rumusnya, rumus rata-rata tertimbang. Untuk keterangannya, X sama dengan rata-rata tertimbang, XI nilai data ke I, WI sama dengan bobot data ke I. Nomor 5, median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan, atau dengan kata lain median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Posisi tengah yang seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi ke N plus 1 bagi 2. Di sini ada rumusnya, rumus median. Untuk ME-nya sama dengan median, X data jumlah ke berapa, dan N jumlah seluruh frekuensi. Nomor 6 ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Contohnya ada di sebelah kiri. Di sini ada data yang belum diurutkan, kemudian ada data yang telah diurutkan, muncullah angka 4 yang paling sering muncul, yaitu jumlah 5 kali, maka modusnya adalah 4. Nomor 7, kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumusnya ada di sebelah kiri. Untuk kuartil bawah, kuartil 1, kuartil tengah, kuartil 2, kuartil 3, kuartil atas, dan kuartil 3. Masih lanjut. 8. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Di sini ada rumus desil. DI ini desil, sama dengan nilai yang ke I sama dengan N plus 1 per 10. I-nya ini bisa angka 1 sampai angka 9. Yang ke-9 ada persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Adapun rumus menghitung persentil adalah sebagai berikut. PI sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 100. Di sini I-nya itu dimulai dari angka 1 sampai angka 99. Di sini akan dilanjutkan oleh Ilmi. Oke, langsung saja saya menjelaskan ya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan data analitik statistik adalah sebagai berikut. Menurut menu utama Microsoft Excel, klik menu data, pilih menu data analisis, kemudian pilih menu deskripsi statistik, lalu klik OK. Klik button pada input range dan masukkan data atas kelas ke dalam kelompok input range. Dengan cara memblok data tersebut, klik button output range dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong.
Kemudian pilih summary statistik dan klik OK. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa lihat kan, tadi kita sudah menjelaskan tentang Excel. Nah, ini sudah ada hasilnya. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Tangerang menurut fraksi 2003. Di situ ada fraksinya yang table, ada beberapa partai, Demokrat, Golkar dan kawan-kawan. Kemudian di tengahnya itu sudah ada hasil analisa deskripsi dari mean, standard error, median dan lain-lainnya. Terus yang di sana juga yang paling kanan diagram dari jumlah anggota DPRD menurut fraksi. Di situ sudah ada kan bentuknya lingkaran. Nah, itu hasil dari deskripsi tadi, analisa statistik. Lanjut. Ya, langsung saja setelah tadi dari penjelasan saya dari Microsoft Excel, kita langsung masuk ke SPSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan di layar ini sudah ada hasil dari penjelasan SPSS-nya. Nah, kita mendapatkan SPSS-nya itu dari mana? Kita mendapatkannya dari pertama kita copy angka-angka yang dari ini, dari Microsoft Excel nih, dari jumlah total nih. Nah, kemudian kita masukkan ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita langsung menganalisa datanya. Kita analisa menggunakan deskriptif. Nah, kita bisa lihat nih, dari deskriptif kita sudah ada penjelasannya nih, sudah ada hasilnya. Nah, kalau kita perhatikan ini tuh sama seperti hasil analisa deskriptif yang ini ya. Nah, tapi kalau bedanya, kalau di sini kita makainya Excel, tapi yang di sini kita memakainya pakai PSS. Gitu ya. Terus kemudian ada juga dari frekuentif. Nah, kalau frekuentif itu hasil dari semuanya nih. Hasil dari semua. Nah, itu kita masukkan ke dalam frekuentif. Nah, makanya frekuentifnya itu adalah data pada tugas statistik kelompok data kelompok sub gitu ya, seperti itu contohnya. Oke, kesimpulan dari tadi penjelasan saya dan teman-teman saya adalah sebagai berikut. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ukuran gejala pusat adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Sedangkan ukuran gejala pusat, data belum dikelompokkan, adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi, sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik kelas mencakup penyajian rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin dari kelompok 2 itu saja. Itu saja dari kami. Kalau mau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.